Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suprahidayat. Saya dari kelas SI 7R dengan NIM 18220549. Di sini saya akan menerangkan materi tentang yaitu COSO dengan mata kuliah Tata Kelola IT. Nah, pengertian dari COSO sendiri yaitu apa itu COSO? COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Sebenarnya COSO itu ada kaitannya dengan FCVA. Tujuannya sama aja untuk melawan fraud dan korupsi yang marak di Amerika tahun 70-an. COSO adalah sebuah komisi yang bertujuan untuk melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan atau fraudulent of financial reporting dan membuat rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Nah, COSO sendiri memiliki tujuan, yaitu tujuan COSO adalah tujuan utama dari COSO memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Tradeway, COSO mengembangkan studi mengenai sebuah model untuk mengevaluasi pengadilan internal. Pada tahun 1992, menyelesaikan studi tersebut dengan memperkenalkan sebuah kerangka kerja pengendalian internal yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif, dewan direksi, regulator, penyusun standar, organisasi profesi, dan lainnya sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengembangan mereka. Nah, COSO sendiri mempunyai komponen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sebuah komponen pengendalian internal lainnya yang membuat struktur lingkungan pengendalian tersebut mencakup suasana organisasi dari sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisasinya. 3. Prosedur pengendalian atau control activities, yaitu prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. 4. Pengawasan, yaitu monitoring. Monitoring adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan aktivitas pengendalian internal. Dan terakhir 5. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi diperlukan untuk pihak perusahaan manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal pelaporan keuangan. COSO sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Pasti setiap internal
Setiap software ataupun memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan COSO sendiri. Pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kekurangan dari COSO yaitu pengendalian internal dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjaminkan kelangsungan hidup. Pengadilan yang efektif dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kekurangan dari itu terhadap mereka. Jadi kesimpulannya yaitu saya di sini akan memberi kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari COSO adalah suatu framework yang merupakan inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah yang kurang mengenang di hati Anda, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.